Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat botanikal, semoga kita diberi rezeki yang banyak, halal barokah, dan juga diberi kesehatan satu keluarga. Yang lagi sakit lekas sembuh, lekas beraktivitas. Nah, kali ini kita mau share untuk sahabat botanikal yang namanya yang untuk penyambungan ya, yang sama entres. Ada yang tanya tentang entres yang bagus untuk penyambungan. Nah, kalau untuk itu kita mau jawab di video kali ini. Dan juga untuk yang kita TW atau top working, jadi kita juga bisa untuk melihat jadinya top workingnya kayak gimana. Sedangkan kalau misalnya untuk sahabat botanikal yang ingin mengganti apukatnya dengan apukat yang lebih produktif, itu bisa dengan menggunakan teknik ini. Langsung saja kita saksikan, tapi sebelum itu subscribe dulu ya, bantu kami. Oke, nah sahabat botanikal, di depan saya ini adalah dari apukat Roro yang kita kembangkan dan juga sudah tumbuh subur ya, tumbuh subur. Dan ini dari jenis apukat muria yang kita TW atau top working. Dulu kan kita juga dibilang sama bakul itu muria itu di dataran rendah itu bagus, tapi kenyataannya muria di dataran rendah itu tidak bagus ya. Jadi kita ganti dengan apukat jenis lain, misalnya apukat Roro yang kayak gini. Ini Roro Subaka dari Bangka, dan juga ada juga yang kualitas impor. Ada juga kendil yang memang kita mau kembangkan, itu kendil kita mau kembangkan juga yang varietas Vietnam, seperti halnya Tanbik, seperti halnya Kuba, seperti halnya Avozilla ya. Kita sudah melakukan program untuk penggantian semuanya yang kita tanam Wina, kita ganti semuanya dengan apukat yang memang itu varietasnya itu Vietnam ya, yang dari Vietnam ya, seperti itu. Nah, jadi ini salah satunya penyambungannya. Yang kita lakukan itu menggunakan teknik-teknik yang seperti halnya teknik yang sambung susu. Ya, ini pembuktian bahwasanya ini sambung susu ya. Nah, ini ada cabangan yang kita pangkas di sini. Nah, ini adalah bagian dari sambung susu. Nah, sambung susu itu ini bibit jadi, kita sambung, kita tempelkan, akhirnya ini menyatu. Nah, menyatu. Nah, kalau sudah menyatu, biasanya itu batang atas sama batang bawah, besaran batang atasnya. Nah, itu siap untuk kita pangkas saja yang ada di sini. Dan penyambungannya kita tidak hanya satu cabang, melainkan 2 cabang, 3 cabang. Nah, gunanya untuk nanti kalau misalnya ada angin besar ya, dia tahan angin ya, jadi tidak patah. Nah, karena kan kalau misalnya untuk bibit-bibit yang sudah besaran kita tempel dan di lahan, kalau misalnya terkena angin itu akan bisa patah ya. Jadi harus hati-hatinya di sini. Dan juga kalau misalnya untuk sahabat botanikal yang ingin menyambung dengan pucukan atau entres ya. Ada yang bertanya tentang entres yang seperti apa yang bagus untuk penyambungannya. Nah, kita hanya mau jawab saja. Untuk penyambungan entres yang bagus itu adalah entres yang memang itu bagus indukannya, jelas ya. Bagus indukannya itu jelas, indukannya itu dari mana. Nah, sedangkan kita kan intinya itu mengambil DNA dari si tanaman apukat tersebut, kita tempel ke tanaman. Nah, yang seperti apa itu? Yang seperti halnya yang tidak terlalu muda tapi juga tidak terlalu tua. Nah, seperti ini. Ini hanya bibit-bibit kecil ya. Nah, ini adalah salah satu kalau misalnya mau pengentresan, ini bagus ini kayak gini ya. Kayak gini. Atau mungkin batangnya itu ini daunnya itu tidak terlalu tua. Tapi juga tidak terlalu muda. Nah, ini bagus untuk penyambungan. Ataupun yang batangnya ini agak tua, yang di sini agak tua, ataupun di sini daunnya itu agak muda. Nah, itu enggak apa-apa, itu bisa untuk pengentresan. Tapi jangan sampai itu pengentresannya batangnya ini terlalu muda. Kalau terlalu muda, nanti kalau kita sambung
ya, kita sambung terus kita ikat. Nah, di bagian yang diikat ini bisa memar ya. Nah, dan nanti masuknya bakteri itu mudah dan jadi membuat kegagalan dari si penyambungan tersebut. Nah, kalau misalnya ini terlalu muda ya batangnya terlalu muda ya, nanti malah jadi ya tidak bagus ya, untuk penyambungan ataupun gagal. Nah, seperti itu. Yang tips yang kedua itu adalah entres sama siling itu ya sejajar ataupun lebih besaran entresnya. Itu tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya entresnya aja udah kecil ataupun masih ya kayak ibaratnya cabangan-cabangan yang seperti bentar ya, tak carikan contohnya. Nah, salah satunya itu adalah contohnya ini ya. Nah, ini kan kecil ini. Nah, ini kalau untuk penyambungan nanti kemungkinan itu perkembangannya itu tidak signifikan ya. Meskipun kadang pembibitan itu menggunakan yang seperti ini, tapi yang bagusnya itu yang beda, yang seperti ini. Jadi nah ini kan ini bagus ini untuk penyambungan. Tapi kalau untuk yang cabang-cabang yang ada cabangnya kecil, misalnya ini ada cabangan kecil, itu tidak bagus ya, tidak bagus. Jadi hindari untuk penyambungan yang untuk cabangan-cabangan yang terlalu kecil. Nah, dikarenakan memang untuk penyambungannya tersebut ya ibarat kata perkembangannya itu kurang pesat ya. Jadi harus hati-hati. Dan kalau semisalnya untuk matanya ya, matanya itu kayak gini nih. Nah, ini kan nanti ini tukulan atau pertumbuhan dari si cabang itu lewat bagian yang sini. Nah, ini diusahakan memang terlihat ya, maksudnya tidak patah. Terkadang itu kan ada yang memang itu entres yang tidak ada matanya. Nah, kalau tidak ada matanya kita sambung itu percuma ya, percuma, tidak akan tumbuh ya, dikarenakan memang pertumbuhan dari si cabangannya itu dari sini gitu, dari mata-mata ini ya. Jadi kayak ibaratnya sikunya ini ada benjolan kayak gini. Nah, ini adalah salah satu nanti untuk pertumbuhannya ya, cabangannya nanti akan tumbuh ya. Nah, untuk entresnya sendiri, kalau semisalnya cari itu antara siling dan entres itu diusahakan, hanya mengusahakan ya, diusahakan kalau sejajar ya, kayak ibaratnya besarnya itu sama ya. Jadi kita memudahkan untuk penyambungan. Tapi kalau tidak sama gimana? Ya tidak apa-apa, itu akan jadi juga. Cuman nanti kayak ibaratnya itu kurang bagusnya itu di penyambungannya ya, di penyambungannya atas ya. Tapi lambat laun nanti akan juga berbeda. Maksudnya berbeda itu nggak sama seperti saat penyambungan. Pasti akan batang bawahnya ini akan mengejar batang atas, jadi nanti akan pertumbuhannya itu akan pesat juga. Tapi cuman terkadang kan pembeli kan melihatnya itu kan kok nggak rapi penyambungannya kan gitu. Nah, tapi itu tidak masalah sebetulnya. Tapi yang jelas gini, untuk penyambungannya silahkan menggunakan yang memang itu sejajar atau yang lebih, jangan agak kecilan. Kalau semisalnya yang kecil itu kita tidak sarankan juga. Karena apa? Karena nanti pertumbuhannya itu akan berbeda ya. Jadi entres sehat sama entres yang tidak sehat itu akan berpengaruh penting terhadap pertumbuhan dari si tanaman alpukat tersebut. Nah, seperti itu. Oke, tips juga untuk entres dan siling ya. Kalau siling itu juga berpengaruh penting ya terhadap pertumbuhan dari si alpukat. Nah, kalau semisalnya ya silingnya itu dari biji ya, dari biji. Nah, kita ini sebagai contoh saja ya. Ini adalah biji dari alpukat yang memang itu sudah tua, sangat tua. Tapi kita tidak kembangkan dikarenakan ini busuk di atas ya. Nah, ini cuman sebagai contoh saja. Yang memang benar-benar tua itu yang ini seperti ini. Ya memang agak gimana ya, coklat krem lah. Coklat krem, tidak terlalu putih.
Nah, kalau misalnya terlalu putih, nanti ini pertumbuhannya itu tidak akan signifikan seperti halnya yang kayak yang memang itu tua. Nah, itu kenapa kok ada yang apukat yang bijinya itu putih, ada apukat yang memang itu bijinya itu coklat. Nah, dikarenakan memang terkadang kan penebas dari apukat, dia akan menebas atau memanen semua apukat dari pohonnya ya. Jadi tidak peduli itu muda ataupun tua, itu pasti dihabisi semuanya. Nah, itu berpengaruh terhadap yang namanya bijinya tersebut. Nah, terkadang ada yang ngirim biji. Nah, bijinya itu kebanyakan adalah putih. Kemungkinan untuk pertumbuhannya itu tidak signifikan seperti halnya apukat yang memang itu sudah tua seperti ini. Kayak ibaratnya agak kecil ataupun tidak bijinya besar, tapi nanti pertumbuhannya itu hanya kecilan gitu loh. Nah, seperti halnya yang ada di sini. Nah, ini kan yang memang itu biji-biji yang kecilan ya. Jadi nanti akan pertumbuhannya itu akan signifikan ya. Jadi tidak hanya iklan-iklan saja yang bilang biji pilihan lah, ini pilihan. Apukat pun sama. Ini ada yang namanya biji pilihan juga. Entres pilihan, biji pilihan. Jadi memang nanti akan pertumbuhannya itu akan pesat, asalkan memang itu kita itu tidak tidak pelit lah untuk memberi pakan ya. Kalau misalnya memberi pakannya itu bagus, terus untuk entresnya bagus, sealingnya bagus atau bijinya bagus, nanti akan perkembangan pun akan bagus juga. Nah, jadi bisa kita pacu dan menjadi bibit-bibit yang memang itu berkualitas ya, seperti halnya yang ada di depan saya ini. Ya, ini dari jenis alligator. Nah, dan nih belum ada 1 tahun, memang batangannya itu batangan besar ya, ini kayak gini ya. Nah, ini salah satu contohnya. Dan untuk sahabat botanikal, kalau memang itu menginginkan apukat-apukat yang memang itu superan ya, kita punya tanbik juga ada, yang imporan juga ada, yang lokalan juga ada. Kontak kami yang ada di bawah sini. Gitu aja ya. Nah, tadi itu adalah share kami untuk menjawab pertanyaan untuk sahabat botanikal, tetapi juga kita tambahin juga ya untuk sealingnya ya. Sealingnya dikarenakan memang kalau misalnya entres saja sudah bagus tapi sealingnya tidak bagus juga, itu percuma juga ya. Akan perbedaannya itu pertumbuhannya akan tidak signifikan. Nah, cukup sekian dari saya. Apabila ada kekurangan dan salah kata mohon maaf. Saya undur diri dulu. Saya Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal, salam sukses untuk semua.